Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nifasa Sabila Arif dengan NIM D0711241053 dari kelompok 9 Lab PTI 1 Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software IBM SPSS Amos untuk proses pengolahan data penelitian. Nah, sebelum itu kita membutuhkan data yang terdiri dari 200 sampel dengan 3 variabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya yang saya input di SPSS terlebih dahulu. Di sini ada 3 variabel, yaitu harga produk atau HP dengan 10 indikator, KP atau kelengkapan produk dengan 3 indikator, dan KPL dengan 4 indikator atau kepuasan pelanggan. Nah, eh, data ini tuh kita perlu uji validitas dan reliabilitasnya agar dapat diketahui kalau data yang kita buat ini tuh layak atau tidak. Syarat uji validitas sendiri itu yaitu harus nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Sini dapat kita lihat kalau data saya itu valid semua, sedangkan kalau untuk uji reliabilitas itu syaratnya itu harus lebih dari 0,70. Dapat kita lihat kalau data saya ini sudah memenuhi uji reliabilitas. Setelah itu kita masuk ke software Amos. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari eh, software Amos. Di sini karena papernya terlalu kecil, kita ke view untuk ubah papernya. Paper size kita pilih ke landscape legal, terus kita apply. Kita masukkan data yang kita sudah save dari SPSS, pakai ini, terus ke file name, dan kita select data yang sudah di-save tadi. Nah, untuk mengetahui kalau datanya sudah masuk atau belum, kita dapat cek di sini. Nah, dapat kelihatan kalau variabelnya sudah muncul semua dari HP hingga KPL 4. Setelah itu, kita membuat model variabelnya. Kan variabelnya ada 3, jadi kita buat 3. 1, 2, 3. Nah, kan di HP tadi itu ada 10 indikator, jadi kita klik 10 kali untuk HP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk KP ada 3, jadi kita klik 3 kali. 1, 2, 3. KPL ada 4, kita klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita perbaiki arah dari modelnya, kita pakai rotate, terus kita klik HP sampai ke kiri, sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita memberi nama pada gambar variabelnya. Nah, kita klik 2 kali, terus kita HP, yang ini KP, yang ini KPL. Terus kita X. Nah, setelah itu kita hubungkan variabel-variabelnya. Pakai panah satu arah. Nah, HP ke KP, KP ke KPL, dan KP ke KPL. Kita perbaiki bentuk panahnya pakai touch up. Kita klik. Nah, jadi lebih rapi. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan variabel unik di KP dan KPL. Nah, di sini 1 kali, di sini 1 kali. Untuk mereplikannya kita pakai mobil, terus kita geser ke samping. Dan merapikannya pakai touch up tadi. Nah, setelah itu kita masukkan list variabel tadi ke kotak-kotak sini. Nah, kita X, terus setelah semua list variabelnya masuk, kita ke plugins, terus kita resize observer untuk merapikan kotaknya, terus kita ke plugins lagi untuk menamai kotak yang kosong ini. Nah, setelah itu kita save, terus kita ke view, dan kita ke output dan centang semua outputnya. Hmm. Setelah itu kita calculate estimate di sini. Nah,
Setelah seperti ini, kita running dan untuk mengetahui hasil analisis ini dapat kita lihat di sini. Nah, untuk melihat uji normalitasnya, kita dapat lihat di Assessment of Normality, di mana syarat normalitas itu dapat dinyatakan normal apabila dia kurang dari minus 2,58 dan tidak kurang juga dari plus 2,58. Namun pada data saya ini nilai critical rasionya itu berada di luar rentang tersebut sehingga data dinyatakan tidak normal. Nah, mungkin hal ini terjadi karena jawaban responden itu terlalu dominan pada satu pilihan dan adanya data yang outlier, serta jumlah indikator yang cukup banyak terutama pada variabel HP yang memiliki 10 indikator. Nah, agar data itu lebih mendekati normal, mungkin bisa dilakukan beberapa perbaikan seperti menghapus data yang outlier dan mengurangi indikator yang memiliki loading faktor rendah dan memperbanyak jumlah sampel serta memastikan penyebaran jawaban responden itu lebih merata. Tapi karena sudah terlanjur, kita dapat tetap melanjutkan eh, pembuatan model pada data saya ini. Terus kita ke uji outlier. Di sini uji outlier digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data ekstrim yang terlalu jauh dari data lainnya. Kita ke observation factors. Nah, jika ditemukan outlier di sini yang terlalu ekstrim, maka data tersebut dapat dipertimbangkan dihapus karena dapat mempengaruhi hasil analisis SEM dan menyebabkan model menjadi tidak fit. Nah, setelah itu kita ke langkah berikutnya yaitu mengevaluasi goodness of fit atau GOF-nya. Nah, GOF ini digunakan untuk mengetahui apakah model SEM yang dibuat tuh sudah sesuai atau cocok dengan data penelitian. Nah, kita batalkan running, terus kita kasih title di sini, terus kita klik uh, goodness of fit yang kita pakai. Setelah itu kita left online, kita okekan. Nah, setelah itu kita calculate estimate kembali dan kita run lagi untuk mengetahui nilai goodness of fit-nya. Nah, di sini sudah muncul nilai goodness of fit-nya, di mana chi-square yang saya dapatkan itu 647,343, probability-nya 0, GFI 0,788, AGFI 0,720, TLI 0,731, dan CFI 0,771, serta RMSEA 0,152. Nah, berdasarkan hasil data saya ini, penelitian saya ini belum memenuhi kriteria goodness of fit karena sebagian besar nilai masih berada di luar batas yang disyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa model STEM yang dibuat itu belum sesuai dengan data penelitian. Penyebabnya itu mungkin karena seperti yang saya bilang tadi itu jumlah indikator yang terlalu banyak, hubungan ada antar indikator yang kurang kuat, adanya outliers yang tinggi, data yang tidak normal, seperti serta adanya outlier pada data penelitian. Mungkin untuk memperbaiki ini tuh kita dapat menghapus data outlier, memperbaiki distribusi data, dan menambah jumlah responden, serta menyederhanakan model agar tidak terlalu kompleks. Tetapi karena suatu sudah terlanjur, mungkin solusi lainnya itu kita dapat memperkuat hasil penelitian saya ini dengan teori dan jurnal pendukung yang relevan agar interpretasi hasil tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, pada pembahasan penelitian ini perlu dicantumkan jurnal-jurnal pendukung yang memiliki hasil serupa terkait hubungan antar variabel dalam penelitian. Dengan adanya dukungan teori dan penelitian terdahulu, maka hasil penelitian tetap dapat digunakan sebagai bahan analisis dan pembahasan meskipun model belum mencapai kondisi perfect fit. Nah, untuk langkah akhir model, kita dapat menghubungkan covariance-nya di sini. Terus kita ke modification index, dan di sini sudah terlihat hubungan antar covariance-nya, dan tinggal kita hubungkan untuk mencapai gambar model akhir dari SEM ini.
kita batalkan running, dan kita hubungkan pakai panah dua arah. Setelah covariance dihubungkan berdasarkan modification indices, jadi inilah bentuk model akhir dari SEM penelitian saya. Nah, berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SPSS itu digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya data, sedangkan AMOS itu dia digunakan untuk analisis SEM, pengujian asumsi, dan evaluasi goodness of fit model penelitian. Sekian tutorial pengolahan data menggunakan AMOS. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.